Hari ini kita bakal bahas soal plural noun atau kata benda jamak dalam bahasa Inggris. Hai fellas, balik lagi sama Tania di Lister episode 4. Nah, buat kemarin yang udah nungguin, hari ini kita bakal bahas soal plural noun atau kata benda jamak dalam bahasa Inggris. Buat yang baru gabung, yuk cek dulu video kita sebelumnya buat tahu apa itu uncountable noun, countable noun, dan singular noun. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung masuk materi aja. Tahu nggak sih, selain kata benda singular, ada kata benda bentuk lain dalam bahasa Inggris yaitu kata benda jamak atau kata benda plural. Dalam bahasa Indonesia, contohnya adalah bapak jadi bapak-bapak dan ibu jadi ibu-ibu. Nah, yang perlu kalian ingat kalau dalam bahasa Inggris, huruf terakhir dari kata benda itu sangat penting untuk menentukan bentuk jamak dari kata benda tersebut. Yuk kita bahas satu-satu. Aturan yang pertama, untuk noun reguler, kita cuma perlu nambahin huruf S di setiap akhir katanya. Contoh, lamb jadi lambs, chicken jadi chickens, swan jadi swans, dan pen jadi pens. Lalu aturan yang kedua, kalau kata-kata bendanya berakhiran huruf S, SS, SH, CH, X, dan Z, kita perlu nambahin huruf ES untuk menjadikan kata benda tersebut jadi kata benda plural. Contohnya, bus jadi buses, Mars jadi Marses. Tapi ada beberapa kata benda yang berakhiran huruf S dan Z yang perlu kita doublein dulu huruf terakhirnya sebelum kita nambahin huruf ES. Contohnya, gas jadi gases, G-A-S-S-E-S, dan quiz jadi quizzes, Q-U-I-Z-Z-E-S. Nah, aturan yang ketiga, kalau kata bendanya berakhiran huruf F, F-E, kita harus ngubah dulu huruf-huruf tadi jadi V-E. Lalu kita tambahin S, biar kata bendanya jadi kata benda plural. Contohnya, wife jadi wives, wolf jadi wolves, dan shelf jadi shelves. Tapi ada pengecualian nih, fellas. Kata-kata kayak chef, roof, chief, dan believe cuma perlu kita tambahin S dan nggak perlu kita ubah jadi PE gitu. Aturan yang keempat, kalau kata bendanya berakhiran huruf Y dan huruf sebelumnya adalah huruf konsonan atau huruf mati, kita perlu ngeganti huruf Y-nya jadi IES. Nah, contohnya adalah puppy jadi puppies, fairy jadi fairies. Tapi kalau dia berakhiran huruf Y dan kata sebelumnya adalah huruf hidup atau huruf vokal A, I, U, E, O, kita nggak perlu ngeganti Y-nya dan cuma perlu nambahin huruf S. Contohnya, Ray jadi race, boy jadi boys. Selanjutnya, aturan untuk kata-kata benda berakhiran huruf O. Nah, untuk kata-kata benda berakhiran huruf O, kita perlu nambahin ES di akhir kata-katanya. Contohnya, potato jadi potatoes, echo jadi echoes. Tapi ada juga kata-kata benda yang berakhiran huruf O yang nggak perlu kita tambahin ES dan cuma perlu kita tambahin huruf S. Contohnya, radio jadi radios, photo jadi photos. Selain itu, ada kata-kata benda dalam bahasa Inggris yang bentuk plural dan bentuk singularnya sama, yaitu sheep, fish, deer, dan series. Selain itu, ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang bentuk pluralnya nggak ngikutin aturan apapun. Untuk kata-kata ini, kita cuma perlu ngapalin aja dan nggak perlu nginget aturan apapun. Contoh kata-katanya adalah child jadi children, woman jadi women, man jadi men, foot jadi feet, goose jadi geese, mouse jadi mice, dan person jadi people. Kalau kalian tahu contoh-contoh lainnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi kesimpulannya, huruf terakhir dari kata benda itu sangat penting untuk menentukan bentuk jamak dari kata benda tersebut. Sekarang udah tahu kan bedanya singular noun sama plural noun? Yuk di like, comment, and subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak materi di video-video selanjutnya. See you fellas, bye!